Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Ini adalah kelanjutan dari playlist membuat aplikasi presensi dengan Codeigniter 4. Dan di video kali ini kita akan membuat fitur login untuk aplikasi presensi kita. Pastikan teman-teman sudah menjalankan local development servernya, kemudian kita jalankan aplikasinya di localhost 8080. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat tampilan form loginnya terlebih dahulu. Kita bisa copy dari template admin, plain admin yang sudah kita download sebelumnya. Jadi silakan teman-teman buka folder plain admin. Nah, di dalamnya kita bisa mendapatkan sebuah file signin.html yang ini. Kita buka file signin ini di dalam text editor kita. Kemudian setelah itu kita akan membuat routes untuk halaman login kita. Teman-teman boleh ke config, kemudian setelah itu buka file routes.php. Nah, di sini kita sudah punya sebuah routes dengan metode get yang nanti akan mengarah ke kelas home function index. Nah, kita akan gunakan routes ini untuk menampilkan halaman login kita. Nah, kita akan ganti untuk kelas home ini menjadi login. Nah, sehingga nanti ketika kita pertama sekali mengakses halaman kita, maka yang akan pertama sekali ditampilkan itu adalah halaman login. Selanjutnya kita akan membuat kelas atau controller login ini. Nah, teman-teman bisa membuatnya secara manual ya. Bisa langsung buka folder app, folder controllers, lalu di sini teman-teman bisa langsung buat secara manual file kelasnya. Tapi kita juga bisa menggunakan perintah spot dari Codeigniter 4. Caranya teman-teman boleh buka terminal, kita ke view, lalu setelah itu terminal. Nah, di sini kita jalankan sebuah perintah untuk membuat controllernya, namanya adalah php spot make (2) controller. Nama controllernya contohnya kita buat namanya login, lalu tekan enter. Maka di sini akan muncul sebuah pesan file created. Filenya nanti ada di dalam folder controller, nama filenya login.php. Kita bisa buka. Nah, sudah ada ya teman-teman, sudah langsung dibuatkan nama kelasnya dan juga sebuah function index. Di dalam function index ini kita akan panggil untuk halaman view kita. Halaman view itu adalah halaman yang kita gunakan untuk menampilkan halaman web kita. Cara memanggilnya, kita bisa gunakan return, setelah itu view, kemudian setelah itu teman-teman bisa tulis nama file view-nya tanpa extension. Contohnya nanti kita buat sebuah file namanya login. Jangan lupa titik koma. Oke, kalau sudah, kita sekarang ke folder views ya. Kita buat sebuah file namanya login.php. Lalu setelah itu teman-teman buka lagi template sign in dari plain admin. Yang ini tadi kita copy semuanya. Oke, kalau sudah sign in.html-nya kita close dan kita paste di dalam file login.php. Kalau sudah, silakan teman-teman save, lalu kita balik lagi ke aplikasi kita. Sebelumnya, ketika kita mengakses localhost 8080, halaman yang tampil itu adalah halaman home yang seperti ini. Tetapi karena tadi kita sudah ganti di bagian routes-nya, kita ketika mengakses base URL maka akan mengakses kelas login function index. Maka kalau kita reload, tampilannya akan berubah seperti ini teman-teman, sesuai dengan template login dari plain admin. Nah, selanjutnya kita akan memperbaiki untuk tampilan halaman login kita. Kita hilangkan header dan juga sidebar-nya. Balik lagi ke text editornya, kita buka file login.php. Setelah itu teman-teman boleh kita scroll ke atas. Oke, yang ini kita hilangkan sidebar-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa cari sebuah tag
a site yang ada kelas sidebar nav wrapper, ini teman-teman bisa collapse. Caranya adalah klik tanda panah ke bawah, oke, supaya dia bisa collapse seperti ini, dan kita langsung hapus aja satu blok ini. Atau bisa juga teman-teman blok semuanya secara manual, ditelusuri sampai ketemu tag penutup a site-nya. Supaya lebih cepat sebenarnya bisa saja kita collapse seperti ini, lalu langsung saja kita blok dan dihapus. Kalau sudah, kita coba reload. Sip, sidebar-nya sudah hilang. Lalu setelah itu yang overlay ini juga kita hapus saja. Selanjutnya kita akan hapus untuk bagian header-nya. Teman-teman boleh cari sebuah tag header yang ada kelas header. Ini kita collapse juga supaya cepat hapusnya. Kita coba hapus satu bloknya. Oke, reload lagi dan headernya sudah kehapus. Sign in dan juga tulisan yang ini kita hapus supaya tampilan login kita lebih simpel. Caranya teman-teman boleh cari yang div dengan kelas title wrapper ya. Ini kita collapse lagi, kita hapus semuanya. Oke, yang komentar ini juga kita hapus. Kalau sudah, kita reload. Sip. Untuk tulisan yang ada di atasnya sudah kehapus. Nah, sekarang saya mau supaya halaman login kita itu full, teman-teman. Jadi tidak ada space kosong di sebelah kiri, dan juga kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada sedikit space kosong. Untuk menghilangkan space kosongnya, teman-teman bisa hilangkan tag main yang ada kelas main wrapper-nya di sini. Nah, kita hilangkan dulu tag pembukanya, komentarnya juga kita hilangkan. Lalu setelah itu teman-teman boleh scroll ke bawah, cari tag penutup main-nya. Nah, yang ini ya, teman-teman boleh hapus yang ini. Oke, kalau sudah, kita reload. Maka sekarang teman-teman bisa lihat untuk halaman login kita sudah full. Selanjutnya, kalau teman-teman lihat di bawah, di sini ada footer ya. Term and condition juga kita hapus. Oke, term condition itu ada di sini, di bagian footer ya. Ini semuanya kita hapus, satu blok footer ini, sampai tag penutup footernya. Komentarnya juga kita hapus. Kalau sudah, kita reload dan footernya sudah terhapus, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan perbaiki untuk inputan loginnya. Yang pertama, kita tidak butuh remember me dan juga forget password. Dan di bagian is sign with Facebook and Google itu kita hilangkan, termasuk create an account. Oke, kita mulai hapus dari remember me. Yang ini kita hapus, sama yang forget password. Oke, yang ini komentarnya hapus saja. Lalu setelah itu yang bagian is sign in itu juga kita hapus. Oke, sudah, kita coba cek lagi. Nah, harusnya sudah cukup ya teman-teman. Kita hanya butuh 2 buah inputan dan juga sebuah tombol untuk sign in. Kemudian setelah itu di bagian label yang email ini kita ganti. Untuk login nanti kita tidak butuh email, kita menggunakan username. Jadi ganti saja ini menjadi username. Type-nya kita ganti jadi text. Dan jangan lupa untuk menambahkan name supaya nanti inputan ini ketika dikirim itu bisa ditangkap dan dilakukan proses login, teman-teman. Jadi kita butuh name di sini. Contohnya kita buat namanya username. Demikian juga untuk password, type-nya biarkan password dan juga name-nya kita ganti jadi password. Di bagian placeholder username, emailnya ganti jadi username. Kemudian setelah itu di bagian button ini supaya nanti dia bisa mengirim data, kita ganti atau kita tambahkan type-nya jadi submit. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian form action. Nah, di dalam action ini nanti kita bisa tentukan routes mana yang akan kita tuju ketika tombol sign in diklik. Nanti kita akan buat sebuah routes yang namanya login ya. Oke, jadi di sini
Kita buka tag php echo base URL. Setelah itu kita buat sebuah value atau parameter login. Kita tentukan metodenya teman-teman. Metodenya kita gunakan post. Oke, sekarang kita coba cek lagi untuk halaman login kita apakah ada error. Oke, tidak ada error, berarti sudah aman ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membuat untuk routes login ini di routes.php. Jadi kita bisa mungkin copy saja yang ini biar cepat, paste di bawahnya, ganti metodenya jadi post. Kenapa ini post? Karena tadi di form yang di sini kita tentukan metodenya post, maka di sini juga harus post. Kemudian yang dituju parameternya adalah login. Login ini tadi kita ambil dari sini teman-teman ya. Jadi ketika login ini diakses, maka dia akan mengeksekusi routes yang ini. Oke, nanti dia akan menuju kelas login, dan di dalam kelas login kita buat sebuah function ya atau metode, namanya contohnya login action. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat function login action ini di dalam kelas login. Buka lagi file login.php. Di sini kita buat public function login action. Oke, seperti ini. Nah, atau ini curly bracketnya saya enter seperti ini. Oke, jadi nanti kita akan mengirim dua data yaitu username dan juga password. Lalu setelah itu kita cocokkan datanya di dalam tabel user kita, apakah datanya ada atau tidak. Nah, sekarang kita mau tes dulu teman-teman. Kita akan kirim sebuah data username, kita tangkap di function login action ini. Untuk menampilkan data yang kita tangkap, kita gunakan function dd. dd ini sama dengan var_dum dan die ya. Kalau di PHP native, kita buat dd di sini. Setelah itu kita buat $this request. Setelah itu get var. Lalu kita masukkan name. Untuk username tadi adalah username. Oke, kita coba cek apakah sekarang kita sudah bisa mengirim data. Contohnya kita kasih nama username-nya admin. Klik sign in. Oke, sudah berhasil. Di sini sudah masuk. Untuk datanya sudah berhasil ditangkap. Kita balik lagi. Oke, selanjutnya yang ini kita hapus dulu. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan teman-teman, kita akan melakukan validasi. Nah, untuk validasi ini nanti teman-teman bisa bebas ya melakukan validasi apa saja. Contohnya, kita bisa melakukan validasi untuk setiap inputan itu wajib diisi. Atau contohnya teman-teman bisa menentukan validasi untuk username maksimal karakternya berapa. Atau juga bisa melakukan validasi untuk semua inputan itu harus menggunakan huruf kecil semuanya atau lowercase. Nah, sekarang kita mau pelajari dulu teman-teman bagaimana caranya untuk menggunakan fitur validasi yang disediakan oleh CodeIgniter. Kita bisa buka dokumentasi CodeIgniter, teman-teman boleh ke dokumentasi CodeIgniter. Lalu setelah itu teman-teman boleh ke bagian library reference. Setelah itu teman-teman cari validation yang bagian paling bawah ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik loading the library. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk menggunakan fitur validation, kita harus load library validation-nya terlebih dahulu. Nah, cara ngeloadnya itu seperti ini teman-teman ya. Kita bisa simpan dia di dalam sebuah variabel atau juga kita bisa simpan dia dalam sebuah array. Oke, kita simpan di dalam sebuah array saja nanti. Jadi kita cukup copy yang ini. Copy. Setelah itu teman-teman balik lagi ke text editor, kita akan load dia di function index. Jadi kita buat sebuah variabel data yang berisi sebuah array nantinya. Data sama dengan array, kita buat namanya validation. Dan isinya yang tadi kita copy, yang ini. Ya, jangan lupa titik koma ditutup kurung sikunya. Sip, sudah ya. Jadi nanti teman-teman untuk
validation ini, oke, dia akan memanggil sebuah file yang ada di folder config. Di dalamnya kita punya sebuah file validation. Ya, jadi ini cara untuk memanggil library validation. Oke, supaya validation ini bisa dipakai di view kita tinggal panggil saja variabel datanya setelah kita memanggil nama view-nya. Di sini kita buat koma $data. Oke, selanjutnya kita akan menentukan teman-teman untuk rules apa saja yang harus kita yang akan kita gunakan untuk validasi kita. Ada banyak rules yang nanti bisa kita gunakan, nanti kita coba cek satu-satu. Caranya adalah di dalam function login action itu teman-teman buat sebuah variabel yang nantinya isinya ini berupa array yang menampung semua rules yang akan kita terapkan pada form kita. Jadi kita contohnya buat sebuah variabel rules di sini sama dengan kita buat sebuah array di dalamnya. Yang pertama untuk field username itu kita bisa tentukan contohnya dia required. Required ini maksudnya dia wajib diisi, teman-teman. Nah, ini username wajib diisi ya. Lalu setelah itu untuk password juga kita buat sama wajib diisi atau required. Nah, untuk rules apa saja yang bisa kita gunakan pada saat kita melakukan validasi, itu kita bisa lihat lagi di dokumentasinya CodeIgniter. Kita bisa coba kembali lagi ke atas. Setelah itu, teman-teman bisa ke bagian available rules. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa baca di bagian rules for general use. Teman-teman bisa lihat ya apa saja rules yang bisa kita gunakan di sini. Ya, contohnya yang tadi kita gunakan adalah required ya. Nah, yang ini. Kemudian contoh lain lagi, teman-teman bisa tentukan contohnya maksimal panjang inputannya. Ya, teman-teman bisa tentukan ketika login maksimalnya berapa karakter contohnya, itu bisa. Atau bisa juga menentukan minimum lengthnya atau minimum panjangnya. Ya, nanti teman-teman bisa coba-coba ya. Di sini ada banyak untuk rules yang bisa kita gunakan. Balik lagi ke text editor kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan, teman-teman. Apakah pada saat user itu mengklik tombol sign in, rules ini itu sudah terpenuhi atau belum. Nah, caranya adalah kita melakukan pengecekan menggunakan if. Di sini kita buat if. Lalu $this. Kita masukkan di sini function validate. Di dalamnya parameternya adalah masukkan variabel rules yang ini tadi. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, setelah itu di dalamnya kita buat else. Jadi di sini kita bisa melakukan pengecekan apabila validasinya itu terpenuhi, maka kita bisa lanjut untuk melakukan action berikutnya. Contohnya kita melakukan pengecekan username atau juga password. Apabila tidak, maka kita bisa melakukan sesuatu. Contohnya kita bisa tampilkan pesan. Atau bisa juga kebalikannya ya, teman-teman bisa tambahkan di sini not ya. Kebalikannya, jika validasi ini tidak terpenuhi, maka kita mungkin contohnya balikin lagi dia ke halaman login dan setelah itu kita tampilkan pesan. Apabila validasinya terpenuhi ya, maka kita akan lanjut untuk proses pengecekan username dan password. Jadi kita pakai yang ini saja. Jika validasinya tidak terpenuhi, maka kita akan return, balikin dia ke view, teman-teman. Ke view login ya. Nah, yang ini tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ini kita coba dulu. Kita coba kosongkan untuk username dan juga passwordnya. Kita coba sign in. Nah, maka dia akan kembali lagi ke halaman login ini. Sekali lagi kita coba kosongkan username dan passwordnya. Coba klik sign in.
maka dia akan kembali lagi. Nah, tapi kan kita butuh pesan ya teman-teman ya. Nanti di bawah setiap inputannya itu kita kasih pesan. Contohnya kita kasih pesan username wajib diisi atau password wajib diisi. Nah, supaya kita bisa mengirim pesan atau menampilkan pesan di setiap inputannya, maka di sini kita perlu untuk mengirimkan data. Jadi kita kirimkan data validasinya. Contohnya kita buat di dalam sebuah variabel data, di dalamnya kita kasih namanya validation. Setelah itu kita buat di sini $this, tambahkan validator. Oke, setelah itu variabel data ini kita tinggal tambahkan setelah nama view-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan pesan validasinya di view kita. Jadi silakan buka lagi login.php. Nah, kita akan tampilkan di setiap inputannya teman-teman ya. Contohnya sekarang untuk username itu kita tampilkan setelah input username. Jadi di sini kita bisa enter seperti ini. Lalu setelah itu kita buka tag php echo. Nah, kita ambil kan tadi kita kirim data validation di sini. Jadi ini kita bisa panggil sebagai variabel di view-nya. Nah, setelah itu untuk mengambil pesan kesalahannya, kita bisa gunakan sebuah function namanya getError. Error, lalu masukkan nama fieldnya username. Oke, kalau sudah, kita coba balik lagi ke halaman login kita. Kita coba kosongkan yang ini. Lalu setelah itu kita klik sign in. Nah, maka di sini akan muncul teman-teman ya, pesan kesalahannya the username field is required. Lakukan hal yang sama untuk password. Ini kita copy, masukkan di password. Ini ganti jadi password. Oke, kita coba kosongkan dua-duanya. Sign in. Nah, maka muncul ya teman-teman ya. The username field is required. The password field is required. Nah, supaya tampilannya lebih bagus, kita akan tambahkan Bootstrap ya di sini. Oke, teman-teman bisa buka dokumentasi Bootstrap. Kita ke Docs. Setelah itu, teman-teman boleh ke bagian form. Di bagian form ini ada validation teman-teman. Nah, oke, kita coba scroll ke bawah. Setelah itu teman-teman cari yang bagian server side. Nah, kita bisa tambahkan di sini class is valid ya teman-teman ya. Oke, supaya nanti pada saat ada error, maka ininya boxnya akan jadi merah ya untuk outline-nya, dan juga nanti kita bisa tambahkan untuk tulisannya. Jadi kita bisa gunakan class is valid. Oke, kita copy saja class is valid-nya. Nah, di bagian input username ini kita bisa tambahkan class is valid. Coba kita cek dulu tampilannya. Kalau misalnya tidak muncul seperti ini, kita bisa tambahkan kelas tambahan di sini bawaan dari Bootstrap namanya form control ya. Seperti ini. Oh, ini warnanya hijau. Sepertinya salah ya teman-teman. Kita cari yang warnanya merah ya. Oh iya, jadi supaya warnanya merah kita bisa gunakan kelas yang ini, is invalid. Oke, tinggal ganti saja is validnya jadi is invalid ya. Oke, kita coba reload. Nah, oke, muncul ya teman-teman ya. Jadi sekarang warna outline-nya jadi merah seperti ini. Tapi kalau kita akses lagi halaman login ya, oke, ini outline-nya jadi merah terus ya. Nah, kita mau nanti supaya
Hanya pada saat ada pesan validasi atau pesan error saja maka dia akan merah, teman-teman. Caranya adalah kita bisa menggunakan ternary operator ya, atau if satu baris di bagian kelasnya. Jadi di sini yang is invalidnya kita boleh hapus saja. Di sini kita bisa buka tag PHP echo. Lalu setelah itu kita ambil untuk pesan kesalahannya, atau kita cek apakah ada pesan kesalahan atau tidak. Kalau ada pesan kesalahan kita tambahkan kelas is invalid yang tadi. Jadi kita bisa buat di sini $validation. Setelah itu kita cek apakah dia memiliki pesan kesalahan atau tidak. Caranya gunakan function has error. Nama fieldnya username. Oke, yang ini kita simpan dulu di dalam sebuah tanda kurung seperti ini. Oke, kemudian di sini kita buat apabila ada error username-nya, kita tambahkan kelas is invalid. Apabila tidak ada, kita tambahkan string kosong. Seperti ini. Oke, kita coba cek lagi, kita reload. Nah, jadi sekarang untuk garis merahnya yang tadi hilang ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita kosongkan username-nya lalu kita sign in, nah maka merahnya baru muncul. Nah, kita lakukan hal yang sama teman-teman untuk pesan kesalahannya. Ini kita ubah jadi merah ya. Nah, di validationnya Bootstrap juga ada, kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa gunakan sebuah kelas namanya invalid feedback. Nah, kita bisa simpan saja. Oke, yang ini kita simpan dalam sebuah div dengan kelas invalid feedback. Oke, seperti ini. Kita coba cek. Nah, oke teman-teman ya. Jadi sekarang untuk pesan kesalahannya sudah berwarna merah. Lakukan hal yang sama untuk password. Jadi kita bisa copy dari username yang ini ya, yang kelas invalidnya, buat sebuah kelas di sini. Oke, tambahkan satu kelas lagi, form control. Oke, setelah itu ini ganti jadi password. Oke, kemudian setelah itu yang pesan kesalahannya kita simpan dalam sebuah div invalid feedback. Oke, cek lagi, kita coba kosongkan dua-dua, sign in, dan sekarang untuk pesan kesalahan atau pesan errornya sudah muncul dua-duanya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pengecekan username dan password pada saat user melakukan login ya. Tapi sebelumnya kita akan input sebuah data dulu sebagai sampel di dalam tabel user dan pegawai kita. Silakan teman-teman buka localhost phpMyAdmin. Oke, kita buka database kita ya, db_presensi. Nah, sebelumnya kita sudah buat beberapa tabel ya menggunakan fitur database migration. Nah, kita akan isi dua buah tabel terlebih dahulu, yaitu tabel pegawai dan tabel user. Kenapa tabel pegawai harus kita isi? Karena kalau teman-teman lihat di struktur tabel user, di sini dia ada tabel user itu ada relasi dengan tabel pegawai ya. Di sini kita lihat ada ID pegawai. Jadi kita harus isi dulu untuk tabel pegawainya. Oke, kita isi manual dulu. Kita tambahkan di sini. Oke, NIP-nya contohnya kita buat PEG 001, namanya contohnya saya buat Elsa. Jenis kelaminnya perempuan, alamatnya contohnya Jakarta. Nomor HP-nya buat sembarang saja ya. Jabatannya kita kasih admin. Lokasi presensinya kantor pusat. Fotonya contohnya kita buat manual juga di sini elsa.jpg. Oke, kita kirim. Lalu kita buat satu lagi untuk pegawai. Oke, kita tambahkan lagi secara manual.
Oke, buat contohnya PEG 002, namanya contohnya Budi. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya Bekasi. Nomor handphonenya kita buat sembarang saja. Jabatannya, contohnya kita kasih jabatannya marketing ya. Lokasi presensi, contohnya kantor pusat. Fotonya budi.jpg. Oke, kalau sudah kita kirim. Lanjut, kita isi untuk tabel user. Kita tambahkan. Untuk ID pegawai ini sudah otomatis kita dikasih pilihan ya teman-teman, sesuai dengan data yang tadi kita input. Oke, jadi contohnya kita input dulu untuk data Elsa ya. Tadi kan ID-nya 1. Oke, username-nya contohnya kita buat Elsa. Nah, untuk password itu nanti kita akan enkripsi menggunakan password hash teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa langsung tulis passwordnya di sini seperti ini, karena nanti kita akan enkripsi menggunakan password hash. Jadi untuk mendapatkan string passwordnya itu kita bisa ke text editor dulu. Nah, contohnya di sini kita buat seperti ini ya. Buka tag PHP, echo, lalu kita masukkan function password hash. Nah, contohnya nanti kita mau buat passwordnya 12345. Dan di sini kita bisa tambahkan untuk algoritma hashing passwordnya atau enkripsi passwordnya, yaitu kita gunakan password default. Ini ada banyak ya teman-teman ya, algoritma untuk enkripsi password itu ada banyak. Kita gunakan password default saja. Save, kita coba balik lagi ke halaman login kita. Nah, ini dia untuk string yang kita gunakan. Oke, kita copy, lalu kita paste di sini. Yang ini boleh dihapus saja. Oke, lanjut. Status aktif, role-nya admin. Oke, sip ya, kita kirim. Sudah masuk. Oke. Sepertinya di sini ada kesalahan ya teman-teman. Sebelumnya kan kita setting passwordnya itu panjangnya hanya 10 ya. Sementara untuk passwordnya itu setelah kita enkripsi lebih dari 10. Kita ganti secara manual saja di sini. Kita ganti untuk panjangnya, kita buat contohnya 255. Simpan. Oke, kita ke jelajahi. Ini kita update dulu. Klik ubah. Kita ganti passwordnya dengan yang tadi kita copy. Kirim. Oke, sudah ya. Tambahkan satu lagi untuk Budi ya. Oke, Budi tadi PEG 0002. Username-nya contoh kita buat Budi. Passwordnya samakan saja ya, 12345. Kita paste hasil enkripsi yang tadi. Setelah itu statusnya kita buat aktif, role-nya pegawai. Oke, kalau sudah kita kirim. Nah, sekarang kita sudah punya 2 buah user teman-teman. Satunya role-nya admin, satunya role-nya pegawai. Sekarang kita akan melakukan proses login di dalam function login action yang ada di kelas login. Nah, karena kita melakukan login dan berhubungan dengan database dan juga tabel, maka kita membutuhkan sebuah model teman-teman. Jadi model ini fungsinya adalah sebagai perantara antara aplikasi kita dengan tabel atau dengan database. Nah, cara untuk membuat model itu sama seperti tadi ya. Untuk pada saat kita membuat controller itu teman-teman bisa membuatnya secara manual, buka folder model, selalu buat filenya di sini. Atau kita juga bisa menggunakan perintah start seperti yang tadi. Kita boleh buka view lalu terminal, kita buka terminal lagi. Setelah itu untuk membuat model, teman-teman bisa ketikkan perintah php start make -2 model. Contohnya kita buat nama modelnya login model. Enter, maka otomatis akan dibuatkan file modelnya di dalam folder model. Kita coba buka folder modelnya, terminalnya boleh di close saja. Oke, nah ini dia teman-teman file modelnya login model dan sudah
otomatis dibuatkan untuk struktur kelas modelnya. Tapi di sini yang kita butuhkan mungkin hanya beberapa bagian saja. Oke, yang pertama kita bisa tentukan tabelnya. Untuk login itu kan kita gunakan tabelnya namanya users ya. Jadi teman-teman bisa buat di sini users begini. Oke, users betul ya. Primary key-nya ID, auto increment to, yang lainnya itu kita bisa, atau mulai dari use auto increment ini kita hapus saja sampai protected fields ini kita hapus. Lalu di bagian allow fields ini di sini kita bisa tentukan field mana saja yang bisa kita update atau yang bisa kita masukkan data. Oke, jadi kita mungkin bisa masukkan semua fieldnya. Yang pertama kecuali ID ya. Oke, ID pegawai, koma, username, koma, password, koma, status, koma, dan role. Nah, ini adalah field yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita input atau yang bisa kita update. Yang lainnya boleh dihapus saja sebenarnya. Nah, yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan panggil model ini teman-teman di bagian kelas login kita. Oke, cara memanggilnya di bagian atas. Oke, di sini kita bisa gunakan use app, kemudian backslash models, masukkan nama modelnya login model. Oke, kemudian setelah itu karena kita pakai dia di dalam function login action, itu kita panggil juga di sini. Nah, di dalam blok else-nya di sini kita panggil untuk model loginnya. Kita simpan dalam sebuah variabel, contohnya kita buat nama variabelnya login model sama dengan new nama modelnya login model. Kemudian karena nanti kan kita akan menggunakan session ya untuk mengambil beberapa data pegawai dari tabel user, jadi kita harus gunakan function session di sini. Oke, supaya kita bisa menggunakannya secara berulang, kita simpan dalam sebuah variabel. Contohnya variabelnya session. Isinya adalah function session. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ambil teman-teman, atau kita akan tangkap data yang dikirim dari setiap inputan yang ada di sini. Oke, caranya adalah sama seperti tadi ya, caranya kita simpan dulu dalam sebuah variabel, contohnya username sama dengan $this request function get var, nama key-nya adalah username. Lalu setelah itu lakukan hal yang sama untuk password $this request get var password. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita melakukan query untuk mengecek apakah inputan yang diinput oleh user yang tadinya kita simpan di dalam variabel username ini datanya ada di dalam tabel user kita atau tidak. Jadi kita lakukan query di sini. Contohnya kita simpan query-nya di dalam sebuah variabel, contohnya kita buat check username sama dengan, kemudian kita panggil modelnya yang tadi kita simpan di dalam variabel login model. Setelah itu kita gunakan di sini where username, variabel username, lalu kita tambahkan di sini first supaya data yang diambil adalah data yang pertama ya. Oke, kita akan coba vardam untuk variabel check username ini. Kita bisa buat dd. Nah, kita coba
reload dulu ya. Oke, tadi kan kita sudah punya sebuah data namanya Elsa, username-nya Elsa, kita coba sign in. Nah, ini ada ya teman-teman ya, langsung ditunjukkan datanya. Kalau misalnya kita kasih data yang salah contohnya. Contohnya Joko, passwordnya 12345. Nah, maka dia akan kembalikan nilainya 0 ya. Jadi kalau tidak ada dia kembalikan 0. Oke, berarti ini sudah bisa ya, sudah bisa ditangkap untuk username-nya. Oke, ini kita hapus. Nah, selanjutnya teman-teman kita melakukan pengecekan lagi di bawahnya. Apabila cek username-nya itu datanya ada, maka selanjutnya kita akan melakukan pengecekan password. Tapi kalau tidak ada, kita kembalikan lagi dia ke halaman login dan kita tampilkan pesan username salah. Jadi kita cek ya. Kita buat di sini if check username, maka kalau misalnya username-nya ada, maka dia akan mengeksekusi blok ini, yang mana nanti kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu pengecekan password. Tapi kalau tidak ada, kita buat else di sini. Nah, ini blok untuk apabila username-nya tidak ada ya. Kalau tadi kan kalau kita vardam nilainya 0. Kita bisa tampilkan pesan di sini menggunakan flash data. Jadi kita bisa buat seperti ini teman-teman, variable session. Setelah itu set, masukkan function set flash data. Nah, di dalamnya, di dalam set flash data ini ada dua parameter. Yang pertama nama flash datanya apa. Contohnya kita buat nama flash datanya pesan. Ini nanti yang kita panggil di view ya. Setelah itu isi pesannya apa. Nah, contohnya kita mau kasih isi pesannya username salah. Silahkan coba lagi. Nah, begini ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita mau tampilkan nih untuk pesan flash datanya di view kita. Balik lagi ke view. Nah, contohnya untuk pesan flash datanya itu kita bisa simpan di atas form ya. Nah, di sini. Oke, cara memanggilnya kita bisa gunakan PHP echo, panggil function session. Setelah itu kita panggil function di sini get flash data. Nah, di dalamnya parameternya satu saja yaitu nama flash datanya. Di sini kan tadi kita buat nama flash datanya pesan. Tinggal panggil saja di sini pesan. Oke, kemudian kita balik lagi ke login teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya username-nya salah atau username-nya tidak ada di dalam tabel, kita tampilkan session flash data yang ini tadi. Lalu kita akan redirect dia kembali ke halaman login. Jadi kita bisa buat seperti ini, return redirect. Kita redirect dia to, kita balik lagi dia ke base URL ya. Kita balikin ke base URL. Oke, base URL itu slash ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa titik koma di sini. Save, kita coba ya teman-teman. Silakan di reload lagi. Oke, kita contohnya mau masukkan Joko lagi di sini. Passwordnya 12345. Coba sign in. Maka akan muncul pesan di sini teman-teman. Username salah, silakan coba lagi. Nah, untuk flash datanya sudah muncul ya. Tetapi kalau teman-teman perhatikan di sini sepertinya aset kita itu belum ke load. Kenapa belum ke load? Karena tadi sepertinya di bagian login itu asetnya kita tidak panggil menggunakan base URL. Nah, ini coba kita akan perbaiki dulu teman-teman. Oke, jadi kita hapus dulu beberapa aset yang kita tidak butuh. Contohnya line icon sama material dan full calendar, ini kita hapus saja. Oke, masih ingat caranya teman-teman? Menggunakan apa? Menggunakan base URL ya. PHP echo base URL. Setelah itu kita masukkan aset kita di dalam. Ini juga masukkan. Oke, lakukan hal yang sama untuk JS-nya. Kita hapus beberapa yang tidak butuh. Chart ini kita hapus, dynamic pie chart, moment,
JS, calendar.js kita hapus. Kita tinggalkan yang main.js aja. Oke, kita load menggunakan base URL, php echo, base URL, lalu masukkan aset kita di sini. Ini juga masukkan. Sip teman-teman. Kalau sudah, coba di reload lagi. Nah, bisa ya. Oke, sekali lagi kita coba ya. Masukkan Joko 12345. Oke, sip. Untuk tampilannya tidak berubah ya. Tapi gambarnya ini tidak keluar teman-teman. Nanti kita perbaiki. Nah, setidaknya pesannya sudah muncul nih. Username salah, silahkan coba lagi. Gambarnya coba kita panggil lagi menggunakan base URL ya. Nah, ini dia. Oke, ini kita cut dulu. Buka tag php echo, base URL, masukkan. Oke, yang gambarnya tadi, yang ini juga masukkan saja. php echo, base URL. Oke. Sip, sudah ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke text editor kita. Nah, sekarang kita sudah melakukan pengecekan untuk username. Apabila username-nya benar, maka dia akan menjalankan blok yang ini. Apabila username-nya salah, dia akan menjalankan blok yang ini. Nah, kalau username-nya benar, kita sekarang melakukan pengecekan password. Nah, untuk melakukan pengecekan password itu teman-teman kita bisa menggunakan sebuah function yang namanya password verify. Nah, password verify ini kita coba simpan di dalam sebuah variabel ya. Contohnya nama variabelnya verify password. Lalu setelah itu kita panggil function password verify. Nah, di dalamnya itu ada dua parameter teman-teman. Parameter yang pertama itu adalah password yang diinput oleh user. Jadi kita bisa ambil dari variabel password yang ini. Ini kan tadi yang diinput oleh user ya. Kita masukkan di sini. Lalu parameter yang kedua adalah password yang ada di dalam tabel user kita. Nah, kan tadi kita sudah ambil datanya menggunakan variabel check username ya. Isinya itu adalah query untuk mengambil semua data yang ada di dalam tabel user dengan username yang tadi sudah kita verifikasi di sini. Nah, cara untuk mengambil data dari tabel user yang tadi kita sudah query di sini adalah kita bisa gunakan seperti ini teman-teman. Kita buat dulu contohnya password underscore db. Nah, ini password yang ada di dalam tabel ya. Caranya mengambilnya adalah kita ambil variabel check username, nama fieldnya adalah password. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini menjadi parameter yang kedua. Masukkan di sini. Lalu sama seperti di atas tadi, ketika kita melakukan pengecekan username, lanjut di bawahnya kita melakukan pengecekan password teman-teman. If, oke. Atau kita buat sama saja ya seperti di atas ya. Kalau di atas kan check username, yang ini check password. Nah, gini ya. Oke, jadi kita panggil di sini variabel check password. Apabila passwordnya benar, maka nanti kita akan melakukan pengecekan untuk role-nya. Kalau misalnya role-nya admin, kita arahkan dia ke halaman admin. Kalau role-nya pegawai, kita arahkan dia ke halaman pegawai. Tapi kalau salah, jadi kita buat di sini else. Nah, kalau passwordnya salah teman-teman, kita tinggal jalankan saja sama seperti ini. Nah, ini kita copy, masukkan di sini. Tinggal pesannya yang kita ganti, password salah. Seperti ini ya. Kita coba. Oke, contohnya di sini kita buat username-nya benar ya, Elsa, tapi passwordnya salah. Tadi kan passwordnya 1 sampai 5. Coba kita kasih 1 sampai 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, muncul ya teman-teman ya. Password salah, silakan coba lagi. Oke, sampai di sini untuk pengecekan password itu sudah benar teman-teman.
kita tinggal menentukan aksi apa yang kita lakukan jika passwordnya benar. Nah, kalau passwordnya benar, yang akan dijalankan itu adalah blok yang ini. Tapi kalau salah, yang dijalankan adalah blok yang ini. Nah, kita bisa melakukan pengecekan role yang login itu menggunakan switch case ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa buat seperti ini, switch. Kita ambil variabel check username. Kita ambil fill role ya. Fill role-nya kita ambil, lalu kita cek teman-teman. Jika kita buat di sini case sama dengan admin, jika role-nya admin, maka kita akan arahkan dia nanti. Jadi kita buat di sini return redirect to, kita redirect dia ke, kita buat sebuah routes ya, namanya adalah admin/home. Nah, ini sepertinya belum ada ya di routes kita. Lalu setelah itu kita buat case yang kedua. Jika role-nya itu adalah pegawai, maka kita akan arahkan dia ke pegawai/home. Setelah itu kita buat di sini default. Nah, default ini kita bisa isi seperti ini, teman-teman. Kita isi pesan saja. Nah, kita buat di sini, copy, paste di sini. Nah, ini untuk jaga-jaga saja ya. Ini tadi typo, pegawai. Nah, ini untuk jaga-jaga saja. Contohnya ada yang login, tapi role-nya itu tidak ada di dalam tabel kita. Kita bisa kasih saja pesan di sini. Contohnya, akun Anda belum terdaftar. Balikin lagi dia ke halaman login ya. Jadi selain admin dan pegawai, kalau misalnya ada yang login tapi role-nya itu bukan admin dan bukan pegawai atau bukan pegawai, maka kita tampilkan pesan ini, akun Anda belum terdaftar. Oke teman-teman, jadi itu ya untuk proses loginnya. Kita melakukan pengecekan apabila role-nya itu adalah admin, maka kita arahkan dia ke admin/home. Apabila role-nya pegawai, maka kita arahkan dia ke pegawai/home. Makanya tadi di dalam tabel kita punya role ya di sini. Role-nya ada dua, yaitu admin dan pegawai. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan role, contohnya role lain ya. Contohnya teman-teman mau tambahkan support admin contohnya. Nah, boleh ditambahkan di super adminnya, tinggal nanti di logika program loginnya ditambahkan satu case lagi untuk super admin, dia di redirect kemana? Contohnya ke super admin/home. Nah, sekarang kita akan coba untuk login menggunakan password dan username yang benar ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke halaman login kita. Kita coba login menggunakan akun admin ya, Elsa 12345. Nah, di sini pesannya 404 atau not found teman-teman, karena memang kita belum punya kita belum punya routes admin/home. Tapi setidaknya di sini kalau teman-teman lihat di bagian URL-nya, di sini sudah berhasil ya, dia masuk ke halaman admin/home. Nah, sekarang kita coba yang pegawai. Pegawai tadi Budi ya, Budi 12345. Sip, sama juga karena kita memang belum punya routes pegawai/home, tapi di sini kita sudah bisa mengakses halaman pegawai/home teman-teman melalui URL-nya. Nah, sekarang kita mau buat dulu untuk yang tadi ya, admin/home. Kita balik lagi ke sini. Kita bisa copy yang dari get. Nah, contohnya di sini kita bisa gunakan get slash namanya tadi adalah admin/home. Nah, untuk semua controller admin itu kita simpan nanti dalam sebuah folder teman-teman. Demikian juga dengan pegawai ya. Jadi contohnya untuk admin itu kita simpan di dalam folder admin.
Oke, ini folder ya. Lalu kita panggil nama kelasnya backslash. Nama kelasnya contohnya kita buat di sini dashboard atau home ya, home saja deh, biar sama dengan yang di sini. Home. Lalu setelah itu kita masukkan di sini untuk fungsinya index. Lakukan hal yang sama untuk pegawai slash home, ini ganti jadi pegawai. Oke, kalau sudah, kita bisa buat dulu foldernya ya. Oh sorry, ini home ya teman-teman. Ini maksudnya home, yang foldernya yang pegawai. Oke, jadi ini adalah nama foldernya, ini nama kelasnya atau controllernya, ini nama function atau metodenya. Sama juga yang pegawai ya. Oke, kita balik lagi ke folder controller kita. Oke, di sini kita buat folder admin dan buat folder pegawai. Oh, salah. Sorry. Oke, kemudian buat folder kemudian buat folder pegawai. Oke, selanjutnya kita akan buat controller home di dalam folder admin dan juga di dalam folder pegawai. Kita gunakan perintah spart ya dari PHP. Kita buka terminal kita ke view lalu terminal. Oke, teman-teman masih ingat caranya tadi? PHP spart make (2) controller. Kemudian karena file controller kita ada di dalam sebuah folder, kita ketik dulu nama foldernya ya. Contohnya admin/home. Oke, kita cek di dalam folder home sudah ada ya, home.php. Lakukan hal yang sama untuk yang di folder pegawai, php spart make (2) controller pegawai /home. Oke. Sip, sudah ya teman-teman ya. Oke, sekarang untuk mengetes login kita kasih teks sembarang saja di dalam indeksnya. Contohnya kita buat di sini echo halaman admin. Oke, lakukan hal yang sama untuk yang pegawai. Kita echo halaman pegawai. Oke ya, yang home di halaman admin, tulis echo halaman admin, yang di pegawai halaman pegawai. Kita coba login lagi teman-teman. Oke, username-nya tadi Elsa, passwordnya 12345. Oke, masuk ya, halaman admin. Lalu setelah itu balik lagi. Oke, Budi 12345, enter. Sip, halaman pegawai. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil untuk melakukan proses login dengan multi user ya teman-teman ya. Kita punya dua role yaitu admin dan pegawai. Nah, selanjutnya nanti kita akan ganti halaman pegawai dan juga halaman admin ini dengan template yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya menggunakan template plain admin. Oke, sebelum kita akhiri teman-teman, di sini ada sedikit yang akan kita perbaiki. Contohnya di sini kita tadi kan masukkan password yang salah ya, dan juga username yang salah, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini, username salah, silahkan coba lagi. Nah, ini kita bisa perbaiki menggunakan tampilan alert dari Bootstrap. Kita coba ke alert dulu teman-teman, balik lagi ke dokumentasi Bootstrap. Setelah itu teman-teman cari alert atau ketik saja di sini ya, ketik saja alert. Nah, yang ini cari alert yang ada tombol close-nya. Scroll lagi ke bawah, cari yang ada tombol close-nya. Nah, ini teman-teman ya, yang ada tombol close-nya. Jadi nanti ketika muncul pesan flash datanya, kita tampilkan saja menggunakan ini supaya lebih bagus ya. Ini kita copy.
Balik lagi ke halaman login.php, terminalnya saya close. Login yang view ya maksudnya. Kita coba ganti yang pesan kesalahan yang tadi. Oke. Nah, yang ini teman-teman ya. Oke, kita paste dulu alert dari Bootstrap-nya. Lalu ini kita cut. Kita ganti yang ini. Kita timpa ya seperti ini. Oke. Lalu alertnya kita ganti jadi alert danger. Supaya warnanya jadi merah ya. Balik lagi, kita coba reload. Nah, oke, sekarang kita coba isi username yang salah. Nah, muncul ya teman-teman ya, username salah, silahkan coba lagi. Tapi di sini ada masalah. Coba kalau misalnya teman-teman pertama kali mengakses, nah ini alert dari Bootstrap-nya itu tetap muncul. Jadi kita mau perbaiki dulu bagaimana caranya supaya nanti untuk untuk alert ini dia hanya muncul ketika ada flash data yang dikirim. Balik lagi ke text editornya. Oke, jadi kita bisa lakukan pengecekan seperti ini teman-teman. Kita buka tag PHP dulu, lalu if session, kita gunakan function empty dulu. Oke, kita copy yang ini, session get flash data pesan, masukkan ke dalam function empty-nya. Oke. Sorry, ini kalau tidak empty ya, jadi kita buat di sini if not empty. Maka ini dijalankan. Oke, kita tutup if-nya di bawah, php and if. Oke, coba kita reload lagi. Nah, maka ketika tidak ada flash data yang dikirim, alert Bootstrap-nya tidak muncul. Kita coba lagi ya teman-teman ya. Login menggunakan password dan username yang salah. Nah, masih tetap muncul. Oke teman-teman, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Di video selanjutnya kita akan mulai melakukan CRUD untuk data master di aplikasi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.